Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai praktek dari penjualan online kita, yaitu produk dari Bumerang Pocket. Di sini Pocket Bunga menggunakan paper bag floor inbox. Terus selanjutnya saya akan memperkenalkan diri juga, saya sendiri yaitu Muhammad Afifullah dengan NIM 2019 310680. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dengan NIM 2019 310442. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rikita Wardani dengan NIM 2019 310459. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fibra Ingwi Zafira dengan NIM 2019 310512. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nadila Ekstalika dengan NIM 2019 310754. Ini adalah latar belakang kami kenapa kita memilih paket, karena kita juga melihat ya paket itu juga bisa dilihat oleh orang lain itu sebagai dekorasi dan juga sebagai bahan untuk souvenir dan sebagainya. Dan ini juga didahului pada umumnya juga paket dirangkai agar lebih menarik di kalangan masyarakat. Produk kami itu berisi bunga tersebut dan dirangkai disusun dengan satu paket sehingga terlihat cantik. Oke, selanjutnya yaitu dari kata bumerang sendiri ya, bloom ya, artinya berasal dari bahasa Inggris yaitu mekar, mekah. Merangs artinya senjata lempar membentuk lengkung dari kayu yang digunakan oleh penduduk asli Australia. Ini juga didasarkan pada lemparnya jika tidak mengenai bahasa terang. Jadi itu secara historisnya. Kata bloom juga sesuai dengan untuk menunjukkan bahwa kita itu sedang berproses dari bentuk kuncup yang lahir lalu merekah mekar sempurna. Bumerang juga secara utuh diartikan sebagai senjata yang mampu merekahkan. Ataupun untuk sesuai bumerang tersebut yaitu pesanan customer itu ialah mempunyai keunikan sendiri dari produk kami, sehingga customer lebih memilih produk kami, yaitu alasannya yaitu dapat memberikan inovasi yang baru terhadap hand pocket yang dapat digunakan sebagai kado simpel. Kado simpel kami yang berupa bunga yang dimana itu sesuai warnanya, yang dimana merah itu menandakan arti kebahagiaan yang tulus dan sebagainya. Berikut adalah analisis SWOT yang dimana terdapat 4 kategori. Yang pertama strength yaitu kekuatan. Produk ini juga ramah lingkungan, jadi tidak ada unsur kimia dan apapun yang dapat menghambat pemrosesan limbah dan sebagainya. Kedua yaitu harga yang sangat ekonomis dan ergonomis. Ketiga yaitu bentuknya yang cantik dan juga indah. Kelemahannya yang kedua yaitu weakness, karena mudah terkena debu. Jadi biasanya kami sebelum pre-order kita melakukannya itu dengan menyelimutinya dengan plastik. Untuk kesempatan atau opportunity-nya, produk kami juga memiliki keunggulan yang tidak ada di merek Pocket lain. Keunggulannya yaitu kami juga menggunakan bunga, sebagian ada bunga asli, sehingga itu bisa dikatakan sangat eksklusif. Tantangannya sendiri yaitu pesaingnya juga hand pocket sendiri, yaitu produk yang dimana itu semua orang bisa melakukannya. Jadi banyak saingan yang dapat digunakan. Kedua yaitu kurangnya kepekaan juga. Biasanya orang-orang itu kebanyakan lupa untuk memberikan hadiah, tetapi kita juga itu adalah tantangan sendiri bagi kita untuk dimana kita bisa mensosialisasikan kepada mereka kalau hand pocket ini juga menarik untuk menjadi hadiah. Selanjutnya itu analisis pesaing, analisis kompetitor di sini yaitu ada 3 contoh ya produk, yang dimana satunya itu bumerang sendiri, yaitu keterjangkauan harga, promosi online, aplikasi telka, barang mudah dibawa, yang dimana bumerang itu memiliki semuanya. Jadi itu.
Mungkin itu saja dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik produk atau benefit produk. Nah, jadi keunikan dari produk kami ini ialah pemilihan warna yang cerah dan manis atau tidak mati. Nah, jadi contoh saat seseorang memesan tema ungu, kami akan mengkombinasikan dengan putih dan warna lain yang selaras. Nah, ataupun sesuai pesanan dari customer-nya. Nah, itulah keunikan dari produk kami yang akan membuat customer tertarik. Nah, dan alasan kami memilih produk Boomerangs ini ialah untuk memberikan inovasi baru terhadap hand bouquet yang dapat digunakan sebagai kado simple dan tidak ribet yang akan memberikan kesan kepada orang yang menerimanya. Baik, selanjutnya mengenai analisis keuangan bisnis. Nah, untuk modal kerjanya sendiri itu kita ada 5 anggota. Nah, setiap anggotanya itu iuran 85.000, jadi totalnya itu 425.000. Lalu ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk biaya tetapnya sendiri ini ada biaya paket data senilai 50.000. Nah, untuk biaya variabel ini, total dari biaya variabel ini sejumlah 450.000. Jadi total biaya produksinya itu senilai 500.000. Nah, untuk harga pokok produksinya itu kita jumlah dari unit produksinya itu ada 5 unit. Nah, harga pokok produksi per unitnya itu 100.000. Nah, jadi harga jual per unitnya itu kita menjual 130.000. Jadi kita mendapat laba per unit itu jumlah 30.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dengan NIM 2019-10442. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu break even point BEP. BEP per unit sendiri memiliki rumus, yaitu biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit, yang dimana biaya tetap di dalam produk kami yaitu sebesar Rp50.000 dibagi dengan harga jual per unit kami yaitu sebesar Rp130.000 dikurangi dengan biaya variabel per unit yaitu sebesar Rp90.000. Jadi BEP per unit kami yaitu sebesar 2 unit. Sedangkan untuk BEP nilai penjualan memiliki rumus yaitu biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi dengan biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit, yang dimana biaya tetap sendiri memiliki nilai sebesar Rp50.000 dibagi dengan 1 dikurangi dengan biaya variabel yaitu sebesar Rp90.000 dibagi dengan Rp130.000. Jadi BEP nilai penjualan kami yaitu sebesar Rp162.500. Selanjutnya yaitu adanya cash flow selama 6 bulan, yang dimana saldo awal dari bulan pertama sampai bulan ke-6 setiap bulannya kami adanya saldo awal sebesar Rp425.000. Untuk pemasukan sendiri setiap bulannya yaitu sebesar Rp650.000, dan juga adanya pengeluaran-pengeluaran seperti bahan, sewa atau jasa, transportasi, dan lainnya. Bahan sendiri setiap bulannya produk kami mengeluarkan bahan sebesar Rp400.000, untuk sewa atau jasa yaitu sebesar Rp50.000 untuk setiap bulannya. Transportasi setiap bulannya kami mengeluarkan uang sebesar Rp50.000, dan juga adanya biaya lain-lain sebesar Rp50.000. Saldo akhir di dalam produk kami yaitu bulan pertama sebesar Rp525.000, untuk bulan kedua yaitu sebesar Rp1.050.000, untuk bulan ketiga yaitu Rp1.575.000, untuk bulan keempat Rp2.100.000, untuk bulan kelima Rp2.625.000, dan untuk bulan ke-6 sendiri saldo akhirnya yaitu sebesar Rp3.150.000. Selanjutnya yaitu strategi distribusi dan juga pemasaran. Strategi distribusi di dalam produk kami yaitu kami menggunakan self pick up dan juga delivery. Sedangkan untuk strategi pemasaran yaitu kami menggunakan mouth to mouth. Yang kedua yaitu sosial media, dan yang terakhir yaitu kami menggunakan endorsement. Seperti contoh di bawah ini yaitu gambar produk dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan.
membahas tentang permasalahan atau kendala dari produk bucket, yaitu dari sisi perbandingan analisis setiap produk. Kami menginovasikan produk agar adaptable dan versatile, yang dimana dari hasil analisis SWOT kita telah menjawab kebutuhan apa saja agar produk mudah dibawa, berkualitas baik, dari homemade, dan harga yang dapat bersaing. Hal ini akan menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen agar mudah mendapatkan barang dengan istilah 3M, yaitu murah, mudah, dan menarik. Selanjutnya yaitu adalah rekomendasi. Melalui proses dari bentuk karakteristik produk, analisis, hingga strategi promosi, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mengkombinasikan hal-hal berikut untuk melakukan praktik penjualan online, atau disebut juga dengan PPO, dapat melengkapi setiap elemen-elemen yang ada, sehingga kekurangan dapat tertutupi dengan kelebihan yang lebih mencolok. Jika diimplementasikan dengan baik, maka pasar akan mengikuti. Sebagai contoh, produk kami, yaitu adalah bucket, mempunyai karakteristik yang berbeda dari yang lain. Akan tetapi, sangat menarik perhatian dan mempunyai value dari produk tersebut, dan tidak menutup kemungkinan adanya kelemahan di setiap produk. Sehingga, kita dapat mengevaluasi hambatan apa saja dari produk kami. Para konsumen dapat memilih mana yang lebih baik dan murah. Selanjutnya yaitu adalah hasil laporan PPO hari pertama, yaitu di mana kami telah membuat akun Instagram dengan nama bloomerangs.id. Di dalam bio akun tersebut terdapat link yang berisi nomor WA admin, kemudian link Shopee, dan link Tokopedia. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nadila Ekstalika dengan NIM 2019-310754 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai laporan PPO 2, yaitu ada bukti transaksi dan laporan penjualan. Di sini terdapat beberapa bukti transaksi dari penjualan buket dengan media WhatsApp. Nah, selanjutnya di sini juga ada beberapa transaksi melalui WhatsApp. Total penjualan buket dari kelompok kami sebanyak 8 buah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan penjualan. Hasil penjualan buket kami sebanyak 8 buah yang dijual dengan seharga 130.000 per satuannya. Jadi total penjualannya adalah sebesar 1.040.000. Untuk bahan bakunya ada artificial sunflower, artificial magnolia, artificial leaves, artificial flower, gift bag paper bag, lalu ada pita 2,5 cm, lem tembak, dan stiker logo. Untuk harga pokok produksinya sebesar 100.000 dan untuk labanya sebesar 240.000. Sekian dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.